Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Humairah dari Prodi PG PAUD. Kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi efektif itu apa sih? Dan mengapa harus kita ajarkan kepada anak usia dini? Mengapa kita sebagai orang dewasa harus memiliki komunikasi yang efektif dengan anak usia dini ini? Dan di pembahasan kali ini mengenai media apa saja yang digunakan untuk berkomunikasi efektif dengan anak usia 2-3 tahun dan juga 4-6 tahun. Nah, sebelum itu kita membahas komunikasi efektif dulu. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, jadi melalui komunikasi sendiri itu kita dapat terhubung dengan orang lain. Pandangan anak tentang cara orang tua berkomunikasi dengan dirinya, Jamarah 2004, menyatakan yang menjadi permasalahan adalah orang tua yang sudah merasa dapat mewujudkan komunikasi yang efektif dengan anaknya, memperhatikan masalah pendidikan dengan mendukung, mendorong, dan memotivasi anak untuk belajar lebih giat agar anak mendapat prestasi belajar yang baik. Nah, dalam penjelasan ini juga menjelaskan mengenai bahwasanya orang tua tersebut sangat memiliki peran penting untuk mendorong anaknya dan memotivasi dan mendukung agar lebih giat lagi untuk mengembangkan prestasi belajar yang baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai media komunikasi dengan anak usia 2-3 tahun dan media dan APE, alat permainan edukasi untuk anak usia 2-3 tahun. Saya kali ini menggunakan alat permainan edukasinya menggunakan permainan Lego atau balok susun. Pada balok susun ini memiliki manfaat yang sangat banyak bagi anak, apalagi untuk mengembangkan imajinasi anak. Untuk anak usia 2-3 tahun, Lego sangat bermanfaat karena anak bisa mengembangkan imajinasinya. Biasanya anak usia 2-3 tahun anak usia 2-3 tahun imajinasinya masih dalam keadaan belum bisa dia gambarkan dengan baik, belum jelas bentuk rupanya apa. Biasanya anak usia 2-3 tahun tersebut menyusun Lego dengan keadaan bersusun ke atas, hanya satu bentuk Lego yang sama disusun menumpuk ke atas sehingga sampai tinggi-tinggi. Nah, dalam saat anak sudah mulai menyusun hal seperti itu, kita sebagai orang tua bisa langsung menanyakan dan berkomunikasi dengan anak. Berkomunikasinya dengan cara bisa seperti ini. Wah, Lego yang kamu susun bagus ya. Ini istana ya, tinggi sekali istananya. Nah, dari orang tua berbicara seperti itu dapat membuat anak menjadi berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana bisa memancing anak untuk berbicara, berkomunikasi yang efektif. Nah, lalu bisa juga dengan kita menanyakan kepada anak, ini apa? Ini gambarnya ini susunan Legonya seperti apa? Nah, jika anak mungkin belum bisa menjawabnya, kita sebagai orang tua itu membantu anak untuk mengembangkan imajinasi anak tersebut. Nah, dengan cara kita
Dengan cara kita menyebutkan bahwa, wah, ternyata Lego yang kamu susun ini tinggi sekali, membentuk istana ya, anak juga akan terbantu imajinasinya. Seperti itu. Yang kedua, media berkomunikasi dengan anak usia 4-6 tahun menggunakan alat permainan edukasi yang sama, yaitu Lego atau balok susun. Nah, pada usia 4-6 tahun ini, imajinasi anak sudah mulai terbentuk. Dia sudah bisa membayangkan dengan jelas apa yang akan dia buat. Contohnya misalkan dia dari bentuk Lego tersebut dia ingin membuat mesin traktor, ataupun dia juga bisa membuat dinosaurus, hewan lain, rumah, dan lain sebagainya. Nah, saat usia 4-6 tahun ini, kita sebagai orang tua sangat bisa berperan penting untuk mengembangkan komunikasi anak. Contohnya, dengan kita bertanya, gambar balok susun yang kamu susun ini, bentuknya ibu lihat bagus sekali, dan membentuk apa ya? Dan nah, kita sebagai orang tua bertanya kepada anak, lalu anak menjawab. Misalkan anak menjawabnya, ini membentuk traktor. Nah, dari kegiatan tersebut biasanya anak sudah mulai bisa menceritakan apa yang dia buat dan menceritakan apa saja dari permainan yang ia lakukan tersebut, yang ia buat tersebut. Dari permainan Lego yang ia susun tersebut, dia sudah bisa menceritakannya. Misalkan dia membuat dua buah dinosaurus, dan kenapa dia membuat itu, dan hal apa yang akan terjadi jika dia membuat itu, apakah dia akan bertarung atau bagaimana. Biasanya anak sudah mulai akan menceritakan hal tersebut. Imajinasi anak pada saat usia 4-6 tahun tersebut sangat berkembang. Nah, kita sebagai orang tua sangat memiliki peran penting untuk meningkatkan imajinasi anak tersebut dan meningkatkan komunikasi anak tersebut menjadi lebih baik. Nah, dari dua permainan tersebut, maksud saya dari permainan Lego tersebut, kita bisa mengembangkan komunikasi anak hanya dengan bermain Lego. Dan kita tahu dengan menggunakan permainan Lego tersebut, kita tidak perlu mengembangkan komunikasi anak menggunakan HP. Karena pada saat ini, anak sudah banyak sekali menggunakan teknologi seperti handphone untuk bermain gitu. Jadi komunikasi anak melalui HP, komunikasi anak terhambat, dan mereka lebih fokus hanya untuk bermain HP saja. Nah, kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai orang tua bisa berpandai-pandai dalam membatasi itu semua. Selanjutnya, ayat yang berkenaan dengan komunikasi efektif antara orang tua dengan anak terdapat dalam surah As-Saffat ayat 100-102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar.
Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini bisa kita lihat terjemahannya bahwasanya Nabi Ibrahim tersebut meminta kepada mengatakan kepada anaknya bahwa dia mendapatkan mimpi bahwasanya dia harus menyembelih Ismail. Nah, Nabi Ibrahim saat berbicara kepada anaknya tersebut menggunakan bahasa yang lemah lembut, yang menggunakan bahasa yang sangat sopan, sangat indah untuk didengarkan. Jadi Ismail pun menjawabnya dengan lemah lembut pula. "Jika itu perintah Allah, maka lakukanlah ayah, tidak apa-apa." Lalu dalam ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya jika orang tua berbicara kepada anaknya dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, maka anak juga akan meniru hal tersebut. Maka anak juga akan berbicara dengan lemah lembut pula, dan sikap sopan santunnya akan tumbuh dengan sendirinya. Hal tersebut sangat penting, sangat perlu, sangat bermanfaat diajarkan kepada anak. Jadi pembahasan materi kali ini mengenai alat permainan media atau alat permainan edukasi yang memiliki manfaat untuk komunikasi efektif dengan anak, yaitu dengan bermain Lego. Dengan bermain Lego, anak bisa mengembangkan imajinasinya dan juga bisa berkomunikasi efektif dengan dia. Dan juga bagaimana peran orang tua dalam menyikapi hal tersebut, berkomunikasi dengan anak. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Ya, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.